Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, berjumpa lagi ya dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mulai kita dalam pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu akan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk sekretaris, Ibu mohon tolong absensi absen siapa yang hadir dan tidak hadir tolong dicatat. Nanti di akhir pembelajaran tolong berikan kepada Ibu ya. Siap, Bu. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan. Coba buka buku halaman 27. Di situ kita akan membahas tentang parafrasa. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Oke, untuk Nusratul Bidayah tolong bacakan pengertian tentang parafrasa. Baik, Bu. Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Ya, benar sekali. Jadi benar, parafrasa itu adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa dari tingkatan tertentu ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah makna atau pengertian. Atau bisa disebut juga parafrasa itu merupakan cara untuk mengungkapkan kembali berbagai informasi yang kita baca atau kita dengar dengan cara atau bentuk yang berbeda. Misalnya kita menentukan isi sebuah puisi dalam bentuk paragraf atau sebaliknya. Nah, pada dasarnya parafrasa itu bertujuan agar terdengar lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi selain itu parafrasa juga itu digunakan untuk menguraikan suatu teks dalam bentuk atau susunan kata yang lain agar makna yang tersembunyi itu dalam teks tersebut itu dapat dijelaskan. Nah, lalu pengubahan suatu tuturan bahasa ke bentuk tuturan lain yang berbeda itu merupakan proses yang bagus ya, karena untuk melatih kemampuan dan melatih kemampuan dalam menganalisis makna yang terkandung. Pembuatan frasa ini juga membutuhkan penalaran dan kreativitas yang baik agar bisa menyampaikannya suatu informasi dalam bentuk yang berbeda, namun tidak melenceng dari arti makna sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini Ibu juga akan membahas tentang apa itu jenis-jenis parafrasa dan juga langkah-langkah membuat parafrasa. Oke, untuk ciri-ciri dan jenis parafrasa sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan. Pada hakikatnya itu parafrasa itu adalah pengalihan suatu bentuk bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain tanpa mengubah pengertian atau kandungan maknanya. Nah, membuat parafrasa juga ini termasuk menceritakan kembali suatu yang didengar ke bentuk tulisan atau mengalihkan bentuk bahasa lisan. Nah, ke bentuk bahasa tulisan. Nah, sesuai dengan pengertian di atas, bahwasanya parafrasa itu menggunakan tuturan yang berbeda, namun tetap penyampaiannya itu atau menyampaikannya itu maknanya yang sama. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka di sini juga ada ciri-ciri parafrasa. Oke, baik, bisa dilihat dari ciri-ciri parafrasa itu ada 5. Yang pertama itu bentuk tuturannya berbeda dan cara penyampaiannya juga berbeda, bahasa penyampaiannya juga berbeda, terus makna tuturannya tetap sama, dan yang terakhir itu substansinya tidak berubah. Nah, jadi dalam pembuatan parafrasa ini dia bertujuan untuk menghindari pengulangan kosakata sehingga tidak membosankan. Nah, sama seperti juga wacana. Nah, parafrasa ini
dapat disampaikan secara tertulis atau lisan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan caranya, prafasa ini juga dibedakan menjadi dua, ada prafasa lisan dan juga ada prafasa tulisan. Lalu untuk prafasa tulis ini pengungkapkannya itu kembali suatu tuturan bahasa dari tingkat atau macam bahasa ke bentuk lainnya secara tertulis. Nah, kegiatan ini sebenarnya membuat prafasa tertulis ini biasanya dilakukan untuk melatih keterampilan menulis atau menyampaikan kembali gagasan yang dibaca ke dalam bentuk tulisan. Nah, berikut ini ada juga langkah-langkah prafasa dalam tertulis. Oke, baik, untuk langkah-langkah prafasa tertulis itu yang pertama itu membaca teks secara keseluruhan, lalu mencatat pokok pikiran yang penting, dan yang ketiga menentukan tuturan yang akan digunakan, dan yang keempat itu menyusun pokok pikiran yang sudah dicatat tanpa mengubah arti. Dan yang kelima itu mengembangkan pokok pikiran sesuai metode yang dipilih. Dan yang terakhir itu membentuk wacana sesuai keinginan. Nah, selanjutnya yaitu parafrasa lisan. Nah, parafrasa lisan ini adalah mengungkapkan kembali suatu tuturan dari tingkat atau macam bahasa ke bentuk lainnya secara lisan. Sebenarnya kegiatan ini membuat parafrasa lisan ini biasanya dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara, terus atau menyampaikan kembali informasi yang telah kita dengar secara lisan dan dengan kalimat kita sendiri. Jadi untuk melatih keterampilan kita berbicara. Lalu kita dalam menyampaikannya bisa menggunakan dalam menyampaikannya kita secara lisan dengan menggunakan kalimat kita sendiri seperti itu. Nah, itu parafrasa lisan. Kemudian juga ada langkah-langkah parafrasa lisan. Nah, untuk parafrasa lisan ini langkah-langkahnya yang pertama itu ada menyimak, terus lalu ada mencatat kata kunci, dan yang ketiga itu menentukan tuturan yang akan digunakan, lalu menyusun gagasan, dan yang kelima itu mengembangkan gagasan, lalu yang terakhir yaitu mengungkapkan kembali dengan kata-kata sendiri. Jadi itu tadi ya langkah-langkah dalam pembuatan prafasa tertulis dan langkah-langkah dalam pembuatan prafasa lisan gitu kan. Dan sebenarnya dari penjelasan di atas itu dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya dalam pembuatan prafasa itu baik dari tertulis ataupun dari lisan itu kita harus terlebih dahulu menangkap gagasan pokok dari informasi yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, lalu dalam pembuatan prafasa juga kita harus tahu tujuannya apa dulu nih, harus ingat tujuan utamanya apa gitu kan. Nah, tujuan utamanya itu yaitu menyampaikan kembali informasi atau makna yang tersembunyi. Jadi dalam pembuatan frasa ini juga usahakan menggunakan kata-kata yang atau kalimat yang sederhana yang mudah dipahami. Nah, salah satunya dengan cara agar parafrasa ini yang kita buat itu mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar itu yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif dan menghindari penggunaan kalimat yang majemuk atau kalimat yang bertumpuk-tumpuk gitu kan. Jadi bisa gunakanlah istilah kata-kata atau istilah yang umum saja. Lalu kemudian ada bentuk-bentuk parafrasa. Nah, bentuk-bentuk parafrasa ini membuat parafrasa mencakup bentuk atau macam bahasa yang beragam seperti mengubah penggunaan kata kepada kata yang sepadan atau bersinonim, terus mengubah kalimat efektif menjadi bentuk pasif, terus kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, terus mengubah bentuk uraian menjadi bentuk ungkapan. Nah, atau peribahasanya yang memiliki kesamaan arti. Nah,
Berikut ini adalah beberapa bentuk unsur parafrasa, itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada prafasa kalimat, dan yang kedua ada prafasa suku kata, dan yang ketiga itu ada prafasa puisi, dan yang terakhir adalah prafasa wacana. Prafasa kalimat itu merupakan pemisahan atau pemenggahan sebuah kalimat menjadi beberapa kata menurut jabatannya, yaitu seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Lalu untuk prafasa suku kata itu merupakan pemisahan atau pemenggahan sebuah kata menurut suku katanya. Dan kemudian untuk prafasa puisi di sini itu mencerminkan kembali sebuah puisi dengan menambahkan kata-kata sendiri sehingga bentuknya menjadi sebuah prosa. Nah, karena puisi ini biasanya kan menggunakan bahasa yang indah dan mengandung makna konotasinya. Lalu dengan ungkapan dengan makna yang dalam dan luas, maka pembaca ini sebenarnya harus betul-betul memahami intisari atau makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Kemudian prafasa wacana. Prafasa wacana ini biasanya itu berupa pengubahan wacana panjang menjadi pendek atau wacana yang lebih ringkas. Nah, untuk pembuatan prafasa wacana ini kita harus memahami ide pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf di dalam wacana tersebut. Nah, Ibu juga akan membahas tentang cara memprafasakan puisi. Istilah prafasa sering muncul dalam pembahasan puisi. Prafasa ini merupakan salah satu cara untuk memahami puisi. Membuat prafasa dari puisi itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas kalimat pendek yang menjadi ciri khas puisi dan mencari sinonim atau arti kata-kata sulit yang digunakan dalam puisi. Nah, setelah diberi penambahan, puisi tersebut itu akan berubah menjadi uraian, prosa atau cerita. Dengan demikian kita telah mengubah bentuk wajah asli puisi tersebut menjadi prosa, tapi makna atau pengertian puisi dari puisi tersebut itu tetap sama maknanya seperti itu. Cuman dengan cara kita merubahnya itu menjadi uraian atau sebuah cerita. Tetapi dalam isi kandungannya itu dia tetap apa ya? Tetap sama gitu seperti pada pengubahan puisi itu dikenal ada 2 jenis prasa. Yang pertama prafasa terikat dan yang kedua ada prafasa bebas. Nah, untuk prafasa terikat ini adalah pengubahan puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Nah, pada dasarnya prafasa terikat ini seluruh kata dalam puisi ini masih tetap digunakan. Lalu dengan prafasa bebas itu menggunakan kembali puisi menjadi prosa dengan cara mengubah kata-kata puisi dengan kata-kata kita sendiri gitu kan. Pada prasa bebas ini kata-kata yang terdapat dalam puisi ini dapat digunakan juga, terus tidak digunakan pun tidak apa-apa seperti itu. Adapun langkah-langkah dalam memprafasakan puisi itu yang pertama kita harus membaca atau menyimak puisi secara cermat dan seksama. Lalu kita juga harus memahami isi atau pesan yang terkandung dalam puisi. Lalu yang ketiga kita harus menafsirkan kata-kata kias, ungkapan atau majas yang digunakan. Dan yang keempat itu kita harus menyusun kembali dengan bahasa sendiri. Dan yang kelima itu penyampaian dalam bentuk lisan ataupun secara
secara lisan seperti itu. Kemudian juga ada cara memprafasakan wacana. Untuk prafasa wacana itu mencakup beberapa proses, antaranya mengubah wacana yang panjang menjadi bentuk rangkuman atau ringkasan seperti itu. Terus mengubah prosa menjadi puisi, terus mengubah bentuk dialog, drama ke prosa atau sebaliknya. Dan juga ada langkah-langkah dalam memprasakan wacana. Yang pertama itu kita sama tetap baca teks atau wacana secara keseluruhan, terus lalu kita harus pahami topik wacana tersebut, dan untuk teks narasi pahami pula alur ceritanya. Kemudian kita harus cari atau catat ide pokok dari setiap paragraf. Nah, kemudian untuk yang keempat, kita harus juga perhatikan kalimat penjelas atau pilih kalimat penjelas yang penting. Terus kita pilihlah kata atau kalimat yang efektif untuk menceritakan kembali. Lalu kita ubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, dan yang terakhir itu kita menceritakan kembali dengan bahasa yang lebih mudah dipahami lagi gitu kan. Nah, untuk pembuatan prafasa ini juga bisa kita buat dari naskah menjadi prosa. Terus caranya sama dengan pembuatan prafasa dari wacana panjang menjadi wacana singkat. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai tambahan. Nah, yaitu yang pertama, ada juga langkah-langkah tambahan dalam memprafasa naskah drama. Yang pertama itu kita harus memahami semua unsur intrinsik terus dalam drama tersebut. Terus kita juga harus memahami penjelasan lain yang terkandung dalam drama tersebut. Kemudian kita harus mengubah naskah drama menjadi bentuk prosa. Oke anak-anak, pembahasan materi hari ini sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dalam materi tentang prafasa? Nggak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, mungkin kalian semuanya udah paham ya tentang cara bagaimana memprafasakan puisi, bagaimana cara memprafasakan wacana. Maka dari itu, Ibu akan kasih tugas kalian. Nanti Ibu akan berikan tugasnya kepada ketua, lalu nanti ketua tolong share ke teman-temannya, dan kemudian nanti lembaran jawaban bisa ditulis di kertas dan kemudian nanti dikumpulkan ya pas jam istirahat. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu materi hari ini. Oke baik, jika emang tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.